Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Windari, NIM 0306192043. Saya berasal dari PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berkemah. Mengapa kita harus berkemah? Mengapa pramuka itu harus berkemah? Dalam kegiatan pramuka, berkemah adalah salah satu menu kegiatan yang akan kamu ikuti. Berkemah di alam bebas ini bukan saja tidur di alam bebas saja, akan tetapi ada tujuan-tujuannya, diantaranya agar lebih dekat dengan alam, menjalin kebersamaan sesama anggota pramuka. Kamu pun bisa bersenang-senang pula, apalagi saat pelaksanaan api unggun. Berkemah adalah suatu kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda di bangunan primitif atau tanpa atap sama sekali. Yang kedua ada manfaat dan tujuan berkemah. Yang pertama, tujuan berkemah. Tujuan berkemah itu yang pertama memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, ada mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang alam, menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang ketiga atau yang terakhir, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. Kemudian yang kedua ada macam-macam perkemahan. Ditinjau dari lamanya waktu, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Yang kedua ditinjau dari tempat pelaksanaannya, yaitu adalah perkemahan menetap. Yang ketiga ada ditinjau dari tujuannya, yaitu kemah bakti. Dan yang terakhir ada ditinjau dari jumlah pesertanya, yaitu perkemahan satu regu. Kemudian ada persiapan dan perlengkapan dalam perkemahan. Persiapan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan meliputi sebagai hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan rencana perkemahan, waktu dan tempat berkumpul. Yang kedua ada lokasi perkemahan yang akan dituju. Yang ketiga ada waktu keberangkatan. Yang keempat ada jadwal dan kegiatan selama perkemahan. Yang kelima ada pembagian tugas. Yang keenam ada peralatan dan perbekalan. Yang terakhir ada jenis akomodasi yang digunakan. Kemudian yang kedua ada perlengkapan untuk berkemah. Selain persiapan, hal lain yang harus diperhatikan adalah perlengkapan perkemahan. Perlengkapan ini meliputi tenda, perlengkapan makan, P3K, ransel, perbekalan atau makanan minuman, alas kaki atau bot atau sandal, kemudian ada matras atau kantung tidur, pakaian ganti, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Kemudian ada etika dalam berkemah. Etika dalam berkemah, segala sesuatu itu ada etikanya. Etika adalah segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban secara moral, juga tentang segala sesuatu yang baik dan buruk. Perkemahan akan berjalan dengan baik, bahkan menyenangkan jika setiap peserta secara sadar dan sukarela mau beretika. Kemudian ada etika dalam meninggalkan perkemahan. Setelah kegiatan perkemahan selesai, kamu harus membereskan semua perlengkapan, baik perlengkapan milik pribadi maupun kelompok. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Jika ada yang hilang, segera melapor ke panitia. Selain perlengkapan, pembekalan tersisa juga dikumpulkan dan dibawa kembali. Jangan biarkan membusuk di lokasi dan mengotorinya. Membersihkan segala jenis sampah, jangan sampai meninggalkan perkemahan dengan sampah yang berserakan. Kemudian ada upacara dalam pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan. Peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Dalam gerakan pramuka dikenal beberapa jenis upacara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada upacara umum, yang kedua ada upacara pembukaan dan penutupan latihan, yang ketiga ada upacara pelantikan, yang keempat ada upacara kenaikan tingkat, yang kelima ada upacara pindah golongan, dan yang terakhir ada meninggalkan ambalan atau rancana. Kemudian petugas-petugas dari upacara, yaitu ada pembina upacara, kemudian ada protokol, yang ketiga ada pembaca kode kehormatan, dan yang terakhir adalah pembacaan doa. Kemudian ada tanda-tanda alam. Yang pertama yaitu kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti berkurangnya uap air di udara dan bertanda cuaca akan selalu baik. Yang kedua ada awan. Apabila langit diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan. Yang ketiga ada matahari.
Apabila matahari terbit berwarna merah diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila bersih dan terang, bertanda baik. Yang keempat, ada bintang. Apabila pada malam hari ada bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Kemudian ada bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti akan turun hujan. Kemudian ada cara mendirikan tenda pramuka. Yang pertama, bentuk tenda. Tenda bertiang satu, yaitu bentuknya ada bentuk runjung, bentuk huruf A rendah, bentuk huruf A tinggi, bentuk huruf A bersegi 5. Kemudian ada tenda bertiang dua, yaitu bentuk lancip, bentuk huruf A, dan bentuk pondok. Kemudian ada cara mendirikan tenda. Yang pertama, letakkan tenda dengan punggungnya di atas. Yang kedua, pasang tiang tenda belakang. Yang ketiga, pasangkan patok-patok pada pintu tenda dan tiap sudut. Yang keempat adalah tegakkan tiang belakang dan ikatlah patok. Dan yang kelima adalah tegakkan tiang depan dan ikatlah talinya. Dan yang terakhir adalah ikatlah pada patok tali-tali sudut tenda, kemudian tali tengah di akhirnya tali-tali dinding. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi berkemah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.